dan dilanjutkan oleh Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Pak Menteri Pertahanan, Pak Panglima, Pak Kasat, Pak Kasal, dan Pak Wakasau. Saya bertanya yang ringan saja Pak, sekaligus menyampaikan aspirasi di daerah. Ini merupakan hak konstitusi yang mau tidak mau, suka dan tidak suka harus saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan, saya pikir dan saya berpendapat bahwa kalau bicara anggaran, kita tidak akan muncul pertanyaan lagi Pak. Karena apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri betul-betul sudah terang benderang. Sehingga ini tentu akan membuka cakrawala berpikir kita. Baik itu Komisi 1 dan Kementerian Pertahanan sebagai mitra kerja yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari gangguan keamanan. Sehingga menurut saya tidak akan ada muncul lagi pertanyaan mengenai anggaran, tetapi ini juga membuat kita bangun dari tidur untuk bersama-sama bagaimana memperjuangkan anggaran di bidang pertahanan untuk masa yang akan datang dan masa saat ini Pak. Ini sangat menakutkan Pak Menteri. Jadi strateginya hanya berdoa, saya pikir ini perlu menjadi perhatian kita. Kemudian ini juga tidak terlepas Pak dari masalah ketahanan bangsa, karena negara kita ini adalah negara yang kaya dengan suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Tentu salah satu perekatnya adalah tidak adanya kesenjangan antara anak bangsa dari suku apapun dia. Saya Pak Menteri dari fraksi PD Perjuangan dari Dapil Kalimantan Barat. Pada hari ini saya mewakili sekitar 3 juta masyarakat Dayak, yaitu sebuah suku yang cukup kecil di Republik ini. Dan ini Pak Panglima berkali-kali saya sampaikan, saya tidak bosan. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata Pak Menteri. Kalau bukan saya Pak Menteri, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sehingga pada hari ini saya perlu menyampaikan Pak Menteri. Ini berkaitan dengan penerimaan Tamtama, Bintara, dan Perwira, yaitu Akademi Militer. Kami masyarakat suku Dayak, kalau di Jakarta ini, kalau di DPR ini saya pikir belum sampai 20 Pak. Sehingga kalau saya rankingkan tingkat kemajuan dari suku bangsa yang ada di Republik ini, kami masih urutan terendah. Sehingga ini menyentuh hati saya untuk menyampaikan di setiap rapat dengan Kementerian Pertahanan. Saya berharap penerimaan TNI itu betul-betul konsisten dengan kota daerah. Jangan karena standar nilai nasional sehingga putra-putra daerah yang sudah antusias untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI, menjaga wilayah. Tentu orang Kalimantan akan mengetahui bagaimana lapangan Kalimantan. Saya sangat yakin dan percaya apabila prajuritnya berasal dari Kalimantan, tentu dia akan menguasai teritorial, menguasai bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah Kalimantan. Oleh sebab itu, saya berharap tidak menggunakan standar nasional, tetapi gunakanlah standar daerah. Karena jujur saya katakan, tingkat pendidikan kami di Pulau Kalimantan jauh lebih rendah kualitasnya, kuantitasnya dibandingkan dengan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian pada rapat terdahulu saya juga menyampaikan, Dayak belum ada jenderal. Waktu itu Pak Wamen Pak yang hadir, Pak Wamen menyampaikan
Mungkin sudah ada Pak Krisantus. Saya bilang tidak ada. Memang data yang saya pegang tidak ada Dayak menjadi jenderal. Baru 6 orang kolonel. Oleh sebab itu saya bacakan pada kesempatan ini. Biar juga terang benderang Pak Menteri. Ya. Karena kita tadi fokusnya anggaran. Ini berkaitan juga dengan anggaran nanti, Bu. Yang pertama Kolonel Marinir Justinus. Itu jabatannya Asisten Intelijen dan Lantamal 12. Kemudian berpangkat kolonel. Kemudian Bonifatius Giantara Anjiu, kolonel laut juga. Jabatan sekarang Paban 1 Rendik. Kemudian ini Angkatan Darat Kolonel Wilbertus. Angkatan Darat Kolonel Niko Oktaria. Dan ini juga Angkatan Darat Yusuf Setiaji MSc. Hanya 6 orang Pak Panglima. Tentu kami berharap ke-6 orang ini bisa mendapat tongkat komando, sehingga dengan demikian adalah satu bintang bagi putra-putri masyarakat suku Dayak di Pulau Kalimantan. Jadi saya berbicara mewakili 3 juta penduduk Dayak di Pulau Kalimantan. Saya pikir itu Ibu Ketua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf Pak Menteri, Pak Panglima, Pak Kasat, Pak Kasau, dan Pak Kasal. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya terkesan sukuisme. Tetapi ini bagaimana menjaga NKRI, menjaga kesenjangan yang ada di Republik ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam kami orang Kalimantan Pak. Merdeka. Merdeka.